Perkenalkan, nama saya Alexander Tegar Adi Putranto dari kelas 9C absen 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Eskandar Widyostuti, kelas 9C nomor absen 10. Hai guys, perkenalkan nama saya Levina Rasti Algastra, nomor 15 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Robert Bisma Bimaningasih, kelas 9C, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Septiana Indadini dari kelas 9C absen 20. Perkenalkan, nama saya Valentinus Fernando Di Christian, absen 21, kelas 9C. Apa kabar teman-teman? Kabar baik, Bis. Kamu sendiri apa kabar? Kabar baik juga. Dah, pertama-tama kita mau bahas mata pelajaran apa nih? Apa ya? Apa kita bahas modul PKN aja? Kalau aku sih setuju aja, nggak tahu yang lainnya. Setuju. Aku ada pertanyaan tentang primordialisme. Apa sih artinya? Aku nggak paham. Aku tahu, primordialisme adalah perasaan yang dimiliki seorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial, nilai-nilai, dan norma yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan. Oh, itu ya artinya. Terima kasih ya kalian sudah membantu. Oke, dengan senang hati. Aku juga ada pertanyaan nih, apa latar belakang terjadinya primordialisme? Latar belakangnya adalah yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Dan yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan dari suatu kelompok atau individu. Baik, terima kasih ya Palma. Oke, siap. Teman-teman, aku juga mau tanya. Apa prinsip-prinsip yang berhubungan dengan makna dan arti persatuan? Apa ya? Jujur aku nggak tahu nih, maaf. Aku hanya tahu 2 nih, nggak apa-apa ya. Yang aku tahu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Aku tahu prinsip yang lainnya, yaitu prinsip nasionalisme, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Makasih ya udah bantu aku. Oke, siap. Ada yang mau tanya soal PKN lagi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Ganti mapel yuk jadi IPS. Pas banget, Bis. Aku juga mau tanya, kenapa sih banyak negara yang melakukan perdagangan internasional? Oh, itu aku bisa jawab. Karena di setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda, dan karena alasan tersebut, setiap negara melakukan perdagangan internasional. Makasih ya Hendar udah jelasin alasan dibalik perdagangan internasional. Oke, dengan senang hati. Aku mau tanya deh, apa sih faktor-faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan nasional? Aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu, Linda. Faktor yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan yang kedua, tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi dari masing-masing negara. Dan yang terakhir adalah perbedaan harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Oh, panjang juga ya, tapi aku paham. Makasih ya Rasti. Iya, kalau perdagangan internasional kan pasti ada hambatannya. Tolong sebutin dong. Kalau itu aku bisa jawab. Hambatan yang pertama, mata uang yang berbeda setiap negara. Yang kedua, dikenai pajak biaya masuk. Hambatan ketiga, biaya angkut lebih internasional. Hambatan kelima,
pertentangan politik. Oh, itu jawabannya. Oke, makasih habis. Oke, dengan senang hati. Ada yang mau tanya lagi soal IPS? Kurasa ini udah cukup kok. Sudah, ganti materi yuk. Bagaimana kalau kita belajar mapel SBK? Oke, aku sekalian mau tanya, apa pengertian pameran homogen dan pameran heterogen? Aku bisa jawab, tetapi hanya pengertian pameran homogen. Pengertiannya adalah jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, pameran lukisan, pameran patung, pameran pria, dan pameran seni grafis. Aku tahu pengertian pameran heterogen. Pengertiannya adalah jenis pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni. Misalkan, pameran seni rupa yang memamerkan lukisan, patung, kriya, batik, dan grafis. Makasih ya Rasti dan Palma udah bantu aku. Ya, dengan senang hati. Iya, aku juga mau tanya, apa sih tujuan diadakannya pameran? Aku tahu jawabannya. Tujuan yang pertama membangkitkan semangat dalam berprestasi karya seni rupa. Yang kedua, meningkatkan untuk berkarya seni. Yang ketiga, melatih berorganisasi. Yang keempat, melatih kemandirian dan tanggung jawab tugas yang dipegang. Dan yang terakhir adalah melatih kerjasama suatu kelompok. Oh, itu jawabannya. Terima kasih Alinda sudah membantu. Aku juga mau tanya, apa fungsi diadakannya pameran sekolah atau di masyarakat? Fungsi yang pertama sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Fungsi yang kedua sebagai wahana pemicu ide, aliran, dan jenis seni rupa baru. Fungsi yang ketiga sebagai sarana perangsang kreativitas siswa. Fungsi yang keempat membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat. Fungsi yang kelima sebagai media komunikasi seniman dan penonton. Oh, itu jawabannya. Oh iya, aku baru baca. Apa sih tujuan evaluasi setelah pameran terakhir? Tujuannya untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi, cara mengatasi persoalan yang ada, dan mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan pameran. Kegiatan evaluasi ini hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Terima kasih ya Sander, udah membantu. Ya, dengan senang hati Valen. Yuk lanjut ke mapel matematika biar lebih cepat. Ayo, Iya, aku mau tanya dong. Apa yang dimaksud oleh aljabar? Oh itu, aljabar adalah bagian dari matematika yang membuat variabel atau berubah. Sedangkan ungkapan aljabar adalah ungkapan matematika yang mengandung variabel atau berubah. Oh, itu jawabannya. Oke, Mama. teman-teman, aku mau tanya dong. Dalam persamaan kuadrat, X adalah Dalam persamaan kuadrat, X adalah AX pangkat 2 plus BX plus T sama dengan 0, yakni persamaan yang ruas kirinya berupa bentuk kuadrat dalam X dan ruas kanannya 0. Oh, jadi gitu ya, Ndor. Oke. Iya, Jadi teman-teman, akar-akar penyelesaian dari permasalahan kuadrat dengan cara substitusi, pemfaktoran, atau menggunakan rumus kuadrat. Oke, Len. Oh iya teman-teman, aku mau memberitahu aplikasi yang bagus loh. apa tuh Bis? Kayaknya bagus banget. Ini loh, nama aplikasinya adalah GeoGebra. Wah, itu aplikasi buat apa, Bis? Ini aplikasi untuk membuat grafik fungsi kuadrat dalam matematika. Dengan aplikasi ini, kita dengan mudah menggambar grafik tersebut. Hebat, tapi aku nggak tahu caranya itu. Kasih tahu dong, Bis. Gampang banget, caranya adalah kalian tinggal memasukkan persamaannya ke dalam aplikasi GeoGebra ini.
dan otomatis aplikasi ini akan memproses persamaan tersebut menjadi sebuah grafik. Wah, ternyata gampang banget ya. Berarti sekarang kita nggak usah pusing-pusing ngegambar grafik lagi ya. Iya ya, hebat banget aplikasi ini. Teman-teman, lanjut ke mapel IPA yuk. Boleh. Apakah ada yang ingin tanya duluan tentang IPA? Apa pengertian dari medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Dan kenapa hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi? Karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Dan medan magnet bumi dapat membantu hewan menentukan arah migrasinya dan mempermudah mencari mangsa. Oh, jadi begitu cara kerja magnet. Der, aku mau tanya. Tolong jelasin dong asal magnet dari mana? Jadi, magnet pertama kali berasal dari wilayah Turki yang bernama Magnetis Litos, yang berarti batu magnesian. Oke, makasih ya, Der. Wah, kamu pintar sekali, Der. Hehe, enggak kok. Iya, kata-katamu itu termasuk pujian loh, Valen. Hah? Maksudnya? Itu loh materi yang baru kita pelajari tentang teks tanggapan itu. Oh, begitu. Ya, aku mengerti. Teks tanggapan terdiri dari 3 bagian, yaitu kritik, pujian, dan sanggah. Oh, seperti itu. Ternyata mudah ya. Semua akan menjadi mudah kalau kita mau belajar, teman-teman. Ya, itu benar. Ya sudah, ayo kita lanjut ke mapel berikutnya. Ayo teman-teman, kita lanjut mapel bahasa Inggris ya. Jadi, bahasa Inggris kita membahas tentang continuous tense. Apa itu artinya, Palma? Jadi, isinya tentang past tense, present tense, dan future tense. Oh, jadi seperti menjelaskan tentang kalimat-kalimat gitu ya, Palma? Bisa jadi seperti itu. Tetapi menurut kalian gimana nih Linda, Rasti, dan Sander? Misal kalau menggunakan kejadian di masa depan kita bisa menggunakan future tense. Kalau past tense ditandai dengan kata was atau were. Kalau present tense, kejadian pada saat itu juga. Kalau future tense ditandai dengan kata will, be, dan lain-lain. Gimana? Udah pada paham belum teman-teman? Iya, sudah kok. Udahlah, kita lanjut ke mapel bahasa Jawa aja teman-teman. Kalau semua sudah paham, teman kita belajar bahasa Jawa ya. Oke. Jadi, bahasa Jawa itu tentang materi tujuan pidato atau sesurah. Oh, tentang itu ya. Jadi kita belajar cara membuat pidato juga ya? Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi, tujuan pidato sesurah yaiku gagasan sarana lisan ing ngarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu. Yang artinya tujuan pidato sesurah yaitu gagasan sarana lisan di depan orang banyak dengan tujuan tertentu. Jadi, kita harus memperhatikan struktur bagian untuk membuat teks pidato teman-teman. Oke, sip. Kalian sudah paham semua kan? Aku juga sudah. Ya sudah kalau gitu. Semua mapel sudah kita pelajari teman-teman.